Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita masuk ke videonya, perkenalkan kami dari kelompok 5, yaitu Eliana Filatul Afifah, Imro'atul Qaidah, dan Firda Ayu Laili Sarifah. Di pertemuan kali ini, kami akan membahas makalah yang berjudul Kawasan Desain Teknologi Pendidikan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Baik teman-teman semua, di sini langsung saja kami masuk kepada pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama adalah definisi kawasan desain dalam teknologi pendidikan. Kawasan yang pertama dalam sebuah teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran adalah kawasan desain atau rancangan yang mencakup di dalamnya penerapan prinsip, teori, dan prosedur yang mana dilakukan dalam perencanaan atau mendesain suatu program atau kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan secara sistematik atau sistemik. Nah, yang pertama, langsung saja kita masuk kepada definisi desain. Apa sih teman-teman desain itu? Nah, desain singkatnya itu adalah fungsi perancangan ketika strategi ditentukan. Nah, yang dimaksud desain di sini adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan suatu strategi. Nah, teman-teman, desain itu proses atau tahapan-tahapan ketika kita akan menentukan bagaimana nantinya pelajaran atau pembelajaran kita dilakukan. Nah, ketika sebuah pembelajaran itu dilakukan, sebelumnya perlu didesain terlebih dahulu agar pembelajaran tersebut menarik dan bisa diterima oleh peserta didik dengan baik. Kemudian definisi yang kedua yaitu definisi teknologi. Apa teknologi itu? Teknologi adalah penerapan dari konsep-konsep ilmu perilaku dan konsep-konsep ilmu yang bersifat fisik atau pengetahuan lain dengan tujuan untuk bisa mempermudah kita memecahkan masalah-masalah dalam pendidikan. Itu definisi dari teknologi. Nah, bisa kita lihat dari definisi-definisi tadi, dapat kita simpulkan bahwa definisi desain teknologi pendidikan itu sendiri adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan menggunakan teknologi yang diterapkan dalam memecahkan masalah yang ada dalam pendidikan atau pembelajaran. Nah, itu tadi definisi dari desain teknologi pendidikan. Kemudian kawasan dari desain teknologi pendidikan ini sendiri ada 4 cakupannya. Yang pertama yaitu desain sistem pembelajaran, yang kedua yaitu desain pesan, yang ketiga strategi pembelajaran, dan yang keempat atau yang terakhir adalah karakteristik peserta didik atau karakteristik pembelajaran. Nah, berikut akan disampaikan oleh teman kami. Oke teman-teman, materi selanjutnya adalah cangkupan kawasan desain teknologi pendidikan. Cangkupan kawasan desain teknologi pendidikan meliputi yang pertama, desain sistem pembelajaran. Apa itu desain sistem pembelajaran? Desain sistem pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi yang meliputi langkah-langkah penganalisasian, perancangan, pengembangan, pengaplikasian, dan penilaian pembelajaran. Yang kedua yaitu desain pesan. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan oleh komponen lain yang berupa ide, fakta, makna, dan data. Akan tetapi perlu disadari bahwa suatu pesan mempunyai makna yang berbeda dari satu individu ke individu lainnya. Karena pesan berkaitan erat dengan masalah penafsiran bagi penerimanya. Desain pesan meliputi karakteristik pesan, prosedur pesan, dan daya tarik pesan. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik teman-teman, kemudian dalam pembahasan cakupan desain teknologi pendidikan, bagian ketiga yaitu desain strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yaitu spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu pelajaran. Seorang desainer menggunakan teori atau komponen strategi pembelajaran sebagai prinsip pembelajaran. Kemudian, model pembelajaran maupun strategi pembelajaran yang diperlukan untuk mengaplikasikannya itu berbeda-beda, tergantung pada situasi pembelajaran, sifat materi, dan jenis belajar yang digunakan atau diinginkan. Kemudian selanjutnya, teori tentang strategi pembelajaran itu meliputi situasi belajar seperti belajar induktif,
serta komponen dari proses belajar atau mengajar, seperti motivasi dan elaborasi. Rekult membedakan antara strategi mikro dan makro. Variabel mikro adalah metode dasar untuk mengorganisasikan pembelajaran dalam suatu gagasan satuan tunggal, yaitu seperti sebuah konsep, prinsip yang tunggal, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, variabel makro, yaitu metode dasar untuk mengorganisasikan pembelajaran dalam suatu gagasan lebih dari satu, seperti mengurutkan, membuat sintesa, dan membuat ringkasan gagasan yang diajarkan. Kemudian yang keempat adalah karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran adalah pengalaman dasar belajar yang berdampak pada efektivitas proses pembelajaran. Kemudian lingkungan karakteristik pembelajaran menggunakan penelitian tentang motivasi untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang diperhitungkan dan untuk menentukan bagaimana caranya hal-hal tersebut harus diperhitungkan. Jadi, kesimpulannya adalah desain teknologi pendidikan merupakan proses untuk menentukan kondisi belajar dengan menggunakan teknologi yang diterapkan dalam memecahkan masalah pendidikan dan pembelajaran. Kemudian, yang kedua adalah cakupan kawasan desain teknologi pendidikan. Yang pertama, desain sistem pembelajaran atau DSI, yaitu prosedur yang terorganisasi yang meliputi langkah-langkah penganalisisan, perancangan, pengembangan, dan pengaplikasian dan penilaian pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah desain pesan. Desain pesan meliputi perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran, yaitu spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa-peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu pelajaran. Yang keempat, karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran adalah segi latar belakang pengalaman belajar yang berpengaruh terhadap efektivitas proses belajar, atau lebih mudah disebutnya yaitu pengalaman dasar belajar yang berdampak pada efektivitas proses pembelajaran. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.